Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Pertiwi dengan NIM 112110462. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pengisian atau melakukan pelaporan SPT di website pajak ID. Nah, di sini kemudian kalian bisa mengetikkan di websitenya yaitu pajak.co.id. Kemudian pilihlah yang bagian DJP online. Lalu kalian klik di bagian tersebut dan akan keluar tampilan seperti ini. Nah, klik bagian tanda silang aja, kemudian masukkan bagian NIK dan password yang sudah dimiliki. Nah, kemudian halaman berikutnya ada bagian pelaporan. Kalian klik yang bagian lapor. Nah, di sini kita klik yang bagian e-filing untuk melaporkan pajak tahunan yang kita miliki. Setelah itu kita melakukan pembuatan SPT. Nah, yang tanda di bawah ini adalah yang sudah kita laporkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita klik buat baru. Nah, di sini ada bagian buat pemulir. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban? Jawabannya tidak, karena masih belum memiliki tanggungan dan belum berkeluarga. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jawabannya tidak, karena penghasilannya di bawah dari 60 juta. Nah, di sini ada pertanyaan yang keempat, Anda dapat menggunakan formulir 177S. Kita klik yang bagian dengan menggunakan formulir dan kita klik bagian SPT 1770S dengan formulir. Kemudian di sini ada berbagai menu ya. Menu selanjutnya yaitu pengisian dengan data formulir. Nah, di sini kita harus memilih tahun pajak karena tahun terakhir kita yang akan kita bayarkan, yang kita laporkan adalah tahun 2003, maka kita mengisi tahun 2023. Dan status SPT normal karena belum ada pembetulan atau belum kita buat dari awal. Lalu kita klik menu selanjutnya dan akan muncul seperti lampiran yang kedua ini. Nah, kita di sini akan melanjutkan pengisian. Di sini ada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final. Lalu kita klik bagian tambah di sebelah sini. Lalu akan muncul bagian seperti ini. Nah, untuk bagian sumber penghasilan kita klik. Nah, kita pilih yang nomor 1, yaitu sumber penghasilan kita berasal dari tabungan. Dan kita klik yang kedua. Di sini ada penghasilan bruto. Di penghasilan bruto ini kita bisa mencari atau melihat dari kertas yang biasa dikasih jika kalian karyawan swasta, yang biasa dikasih dari orang payroll atau HR. Situ ada bagian B nomor 8. Di situ ada penghasilan bruto. Nah, dari situ nanti ada nominal yang sudah tercantum. Kemudian nanti kita isi di bagian ini. Untuk penghasilan brutonya adalah sekian, dan untuk bagian terutang itu ada di bagian B nomor 19. Di situ kalian bisa melihat langsung berapa nominal terutang yang kalian punya. Di sini saya mempunyai nominal sebesar tersebut. Kemudian klik simpan. Nah, akan muncul info seperti ini, lalu klik ya. Selanjutnya adalah jika sudah disimpan,
maka akan muncul menu seperti ini, lalu kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu tentang harta. Nah, di sini jika kalian memiliki harta seperti tahun lalu, kalian langsung klik bagian harta untuk memudahkan. Jika kalian memiliki harta lebih di tahun ini, bisa klik bagian tambah untuk menambahkan harta yang kalian miliki di tahun ini. Jika tidak, maka selanjutnya kita klik bagian selanjutnya. Jika punya, kita klik bagian tambah. Karena kita tidak punya harta tambahan di tahun ini, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik bagian simpan. Nah, jika sudah sukses, maka kita klik bagian ya. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Di tahapan ini kita mengisi tentang tanggungan yang kita miliki. Nah, jika kalian memiliki tanggungan, maka klik bagian tambah. Namun, jika tidak, maka klik bagian tanggungan seperti di tahun lalu akan mempermudah dan mempercepat. Kemudian di bawah ada klik selanjutnya, kita klik aja. Nah, kita sudah berada di bagian ketiga dari 5 lampiran. Di lampiran tersebut berhubung tidak ada dari satupun yang bisa saya isi, saya klik lanjut. Jika ada, boleh langsung diisi. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran selanjutnya. Jika tidak ada yang ingin diisi, kita klik yang bagian lanjut ke bukti potong. Kita klik. Selanjutnya di sini akan muncul bagian pasal 21 tentang perpajakan. Lalu kita klik bagian selanjutnya. Nah, di menu selanjutnya yaitu ada tentang identitas. Di bagian identitas ini, jika status pernikahan kalian belum menikah, maka tidak kawin. Jika kalian sudah menikah, maka klik kawin. Karena saya belum menikah, saya klik bagian tidak kawin dan klik bagian selanjutnya. Di sini biasanya untuk penghasilan neto itu sudah otomatis terinput sendiri dari sistem ya. Di sini kita perlu untuk mengecek ulang jika ada kesalahan. Pastikan juga sama dengan kertas yang sudah diberikan oleh bagian payroll atau perusahaan yang kalian tempati. Nah, di sini kita harus cross check secara benar-benar. Nah, untuk 54 juta ini adalah dimana saya belum memiliki tanggungan dan belum menikah, statusnya masih K0 ya. Kalian cek sesuai dengan kertas yang diberikan oleh orang atau payroll, bisa dilihat dulu. Jika sudah, kita lanjut ke bagian B, yaitu tentang penghasilan pajak. Nah, penghasilan pajak ini kita bisa lihat di bagian B nomor 12. Nah, untuk PPh terutang kita yang sudah tuliskan di awal tadi di nomor B 19. Nah, selanjutnya jika sudah, kita lanjut ke bagian D. Nah, untuk bagian D di sini ada tentang kredit pajak.
Hanya untuk nomor tersebut itu udah otomatis terisi ya teman-teman. Biasanya untuk mengecek di mananya, kita bisa lihat di bagian B20. Nah, di bagian tersebut itu biasanya tertulis PPh yang terpotong. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian C. Nah, di sini ada menu PPh kurang selisih bayar. Kita sudah nihil ya, lalu kita klik selanjutnya. Nah, di bagian di sini kita klik, lalu kita pilih bagian yang 1 kali 1/12 kali jumlah pada angka 13. Kita klik. Nah, untuk bagian ini biasanya itu kosong ya, lalu kita masukkan angka 0, lalu kita klik selanjutnya. Di menu selanjutnya ada tentang pernyataan, yang dimana dengan menyadari sepenuh akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi, kita klik bagian yang setuju. Jika teman-teman sudah mengisi semuanya, kita klik bagian next selanjutnya. Oke, di bagian ini yaitu ada formulir ya, dimana formulir ini adalah bagian yang tadi sudah saya isi dari awal sampai tahap saat ini. Nah, di sini kita harus cek ulang apakah data yang sudah kita isi sudah sesuai dengan laporan SPT di tahun ini. Untuk tahunnya kita pilih yang 2023. Oke, sudah benar. Dan untuk statusnya di sini sudah lengkap. Sesudah kita klik yang bagian untuk ambil kode verifikasi. Biasanya kode verifikasi itu akan muncul di email kita masing-masing yang sudah terdaftar ya, atau ke nomor telepon. Oke, kita sudah memilih untuk di bagian ke email saja untuk mempermudah. Klik OK. Nah, sambil menunggu, nanti untuk kodenya kita masukkan di bagian kode verifikasi. Email sudah terima, masukkan kodenya. Lalu masukkan kodenya, lalu kita kirim SPT. Nah, akhirnya kita sudah selesai mengisi SPT. Kita klik bagian puas. Sudah selesai. Di sini nanti kita bisa melihat record SPT yang sudah kita lakukan atau kita laporkan. Oke, baik, demikian untuk tutorial melaporkan SPT tahunan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.